Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa syifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan Alina Maulita, Ibu Istri Bupati Wajo. Alhamdulillah, semoga beliau senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah untuk menunaikan amanah yang sungguh sangat berat kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak selaku pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang insya Allah sebentar akan dilantik dan mudah-mudahan diberikan keberkahan hidup untuk menjalankan amanah yang akan ditampung nanti. Yang saya hormati dan saya muliakan ibu-ibu majelis taklim tanpa terkecuali, yang saya mohon maaf tidak bisa sebut satu persatu, yang jelasnya setiap seragam yang berbeda pasti asalnya juga berbeda. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, seluruh tamu undangan, dan terkhusus ayahanda, saya panggil ayahanda selaku juga adalah pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Wajo. Alhamdulillah, beliau beberapa kali menelpon saya, tapi untung sekali beliau menelpon karena saya keliru dengan jadwal ini. Situnganna sama-sama satu desa, makanya saya kira yang sama yang menghubungi ternyata beda. Jadi alhamdulillah, dengan izin Allah ia menewe dumita maceramah maki buaki perjanjian ia nang ke Pak Bupati Pajatona atau sidina tamatapana Allah Subhanahu wa ta'ala yang hadir situnganna peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah dua hal yang berbeda. Nasabah ia kui buka kita sejarah angka Nabi hanya diisrakan tapi tidak dimi'rajkan. Angka Nabi hanya dimi'rajkan tapi tidak diisrakan. Rasulullah itu nala dua-duanya, selain Isra juga Mi'raj. Jadi Nabi yang diisrakan, yang diperjalankan di malam hari itu termasuk adalah Nabi Musa. Jadi itu diperjalankan oleh Allah di malam hari bersama dengan Harun. Kemudian Nabi yang dimi'rajkan tapi tidak diisrakan adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Langsung diangkat ke langit tapi tidak dilakukan perjalanan. Jadi ia Nabi ta selain Isra juga Mi'raj. Tapi ia Nabi ta Isra'nya itu tidak langsung. Oleh Mekah, Napallau Madinah, kemudian ke Bukit Tursina, kemudian ke Baitul Lahmi, baru ke Sidra, masuk ke Masjidil Aqsa.
Jadi ya Nabi tak singgah. Jadi dari Mekah ke Madinah sholat sunnah 2 rakaat. Selesai mas sempajam makutana Nabi tak. Ya Jibril, tempat apa ini? Agak nasa malaikat Jibril, ya Muhammad, di sini nanti kau hijrah. Nah lanjutkan nih perjalanan Nabi tak sampai ke Bukit Tursina. Disuruh syukur malaikat Jibril lihat mas sempajam. Jadi Nabi lagi sholat itu di Bukit Tursina. Selesai sholat makutana si Nabi tak. Maka da onronga ya Jibril. Maka dari malaikat Jibril, disinilah Nabi Musa menerima kitabnya dan disinilah dia berbicara langsung dengan Allah. Kemudian dilanjutkan lagi perjalanan itu ke Baitul Lahmi yang dikenal dengan Bethlehem. Onronna Nabi Isa jadi disuruh Nabi tamas sempajang. Selesai Nabi sholat, kemudian Nabi bertanya, ya Jibril, ini tempat apa? Maka dari sinilah Isa bin Maryam lahir. Kemudian ipaterui Nabi telok ke Masjidil Aqsa di Palestina. Napa isuru mencaji imam 20 nabi dan rasul menjadi makmum di belakangnya. Ia naruh isyarat, maka dan Rasulullah adalah imamnya para nabi. Mencaji masalah, maka dia sampajangnya najamai Nabi tak sebelum diangkat ke langit menerima sholat. Berarti angka memang sampajan najama Nabi tak sebelum peristiwa Mi'raj. Nah sebab lepangi Nabi tak mas sampajang akateluh 4 kali dengan yang di Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi keliru itu nariko angka tahu makada ia menanangka pareta sampajang boleh mani Nabi tamam meraja, itu keliru. Ku ibuka ikorannya justru sininna Nabi mas sampajang mana? Nabi Isa itu sholat, Nabi Musa mas sampajang, Nabi Adam itu sholat, Nabi Daud itu sholat, Nabi Zakaria itu sholat di dalam mihrab. Kemudian Maryam juga sholat di dalam mihrab. Jadi ia sampajangnya tanya pakai siwak baru. Aja tak kada boleh menimam meraja nadita baru ada perintah sholat. Tidak, perintah sholat itu bersamaan angkana nabi dan rasul nautus Allah Ta'ala, mulai sejak Nabi Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini penting ditahu. Makanya engkau cara mana gurutta Ki Haji Abdul Muin Yusuf kali sidendreng narantai makada ia sampajangnya sitonganna ijamai di makokoe itu adalah sholat yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah untuk umatnya, untuk sampaja perlueh. Tapi untuk sholat sunat itu sholatnya para nabi. Angkato pendapat makada ia sampaja perlueh sampajanna nabi ya lengi nabi tak. Kaya roh sampaja subuh sampajanna Nabi Adam, sampaja loro sampajanna Nabi Ibrahim, sampaja ngasara sampajanna Nabi Nuh, Nabi Yunus, sampaja mengeribi sampajanna Nabi Isa, sampaja Isa sampajanna Nabi Musa ketika dia pusa ukur negeri Madian. Nanti saya jelaskan, mudah-mudahan ada waktu, tapi saya harus rinci dulu nih. Jadi iro alimalatbina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yuli yokupuang Allah Ta'ala secara langsung tanpa perantara. Ibadah haji ya pelalong melalui Jibril, puasa juga melalui Jibril, zakat juga melalui Jibril, tapi sholat tidak, didampingi Rasulullah naik. Jadi ya kongka agak-agak ijempuk palansun najaji berarti itu penting, tidak boleh diwakilkan. Yo posakka isibah haji ini karena malam ini ada pelantikan ikatan persaudaraan haji. Itu uniknya Indonesia Pak Bu. Di Mekah itu tidak ada istilah haji. Hukum Indonesia angka istilah haji. Makanya Abdurrahman As-Sudais itu bukan haji, padahal dia setiap tahun haji. Kenapa Indonesia ada istilah haji? Ini penting saya sampaikan. Itu caranya orang Belanda
untuk mengenali siapa yang sudah menunaikan ibadah haji. Dia kasih gelar haji karena semua yang dari tanah suci itu melawan. Jadi ya roh haji biasa mewah manang Hadratus Syekh Hashim Asy'ari melawan. Jadi maka aga memang napigau tawe okko maka magi nang kacialai perintah korewai, sehingga dia kasih gelar haji semua yang sudah melaksanakan haji supaya magampan na mata-matai. Itu kuncinya. Makanya di Indonesia itu ada gelar haji, tapi makanya nasabak magai sekaligus untuk penghargaan, yaitu ya ampai Pak Bu dengan kawasongko haji magai ternyata haji. Itu yang pertama. Kedua, angka tahu napoji masongko haji tapi tanya haji magai maka ada barakah Pak Ustaz. Saya selalu begini, saya tidak pakai songko haji karena menghargai perasaannya orang yang sudah haji. Bayangkan Pak, madari 5 hektoga alun nabalu si bawa darat untuk nongkosoki alena mendrek menunaikan satu ibadah yang mulia. Masa ini ipakai bawa misongko na degaga modal gitu. Jadi ihargai ya rotai kasih napasu modal 60 juta nasaus sungana untuk menunaikan satu ibadah yang agung, baru napatadangnya rusongko putena. Iya ini yang libamnya ko pasai 5 sabu nai pasanya kudu degaga modal. Jadi ini demi penghargaan. Nah, dari situlah sehingga pondok-pondok pesantren di Jawa termasuk pondok Nagurut TK Haji Maimun Subair itu pantangan. Nah poda meto santrina jangan pakai songko haji, hargai masyarakat petani yang puluhan juta uangnya keluar nabalu daratna napawat ditunaikan ibadah haji, hargai biar. Ya tunang kadea sependapat narampe makada ya kopole makate patapula sona denawat dinalaga songko hajina. Desa tangkalinga patapula sona denawat dinalaga songko hajina. Angkalalo tahu Pak salah paham. Nah saya nalaga songko hajina kode nadati patapula sona batali hajina. Bahayanya itu. Magai itu untuk memperkenalkan. Nah, yo pemakoko adena sembarang. Namo dena haji Pak Haji. Saya juga sering dipanggil Pak Haji. Jadi makanya ini penting saya wasiatkan. Yaitu ampai Pak pada hal ya kotomelo menari igetangi makada sininna ibadah ipigau enara komegale galar ya kopure mapasusak kata ya sangi Pak sakat. Itu ya komapuasa itu ya sangi Pak saum. Itu ya komas sampajang itu ya sangi Pak salat. Itu nasabak ya ko haji itu ya sangi Pak haji. Itu kan makiro. Makanya dari sinilah sebenarnya hakikatnya itu adalah penghargaan. Jadi iya ini haji aja lalu talobal rondangi makandang. Apalagi kok pengurus ikatan persaudaraan haji bahaya. Ini penting saya wasiatkan. Nah sebab magai itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Boleh ni macan neri Baitullah si lempu si bawa Baitul Ma'mur. Boleh ni ukur dan kita sudah menziarahi makamnya Rasulullah. Itu luar biasa Pak, barakallahu ya. Tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh. Kemudian jadi iya ro Nabi Bapak Ibu sekalian nasabak sampajangnya natarima langsung. Iya ro malaikat Jibril mendampingi dari Makkah sampai ke dia dampingi ke Baitul Maqdis. Apa namanya? Dia dampingi sampai ke Sidratil Muntaha. Di bawahnya ada alam yaitu langit pertama sampai ke-7. Angka alam yawananya itu ya sekna langit ke-7 asanna adalah Baitul Ma'mur. Unronna malaikat emat tawafa. Ukur ya sange Baitul Ma'mur angka Baitullah. Angka Ka'bah koroh dan itu persis lurus dengan Ka'bah yang ada di bumi. Nah, iya naron onrui malaikat emat tawafa materu. Makanya Jibril gangkaniar
Napa napodan Nabi ta, ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di sini. Egang kama iya. Apa iya komendre kala yase hancuruka. Itu hadis. Makanya Imam Ja'far dalam kitabnya itu kitab Barsanji situnganna narampe kuilalana kita nama kada anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Ni gak tahu salah paham. Nasabah nakaitkan si bawa Al-Quran surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur. Di situ ada kalimat nurun ala nur. Jadi nasangnya rona masuk padahal taniyah. Yang dimasuk Imam Ja'far itu anta nurun fauka nurin. Nasabah nurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurun Muhammad naule dapi yasena unronna Jibril nakalai cahayana Jibril apa maknanya malaikat Jibril ya komendre ka hancur ka sehingga Nabi lah yang sendiri naik ke atas kendu yaro ukui sidratil muntaha kemudian melangkah satu kali langkah ke atas di atas sidratil muntaha angkaci di alam yawana arsa alasanna alam istawa ukuiru nabita siruntu Allah Ta'ala magi nakada siruntu karena dalam kalimat salamnya Nabi dengan salamnya Allah itu persis ketemu. Coba maka dia nabita at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah maka dia Allah Ta'ala assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia pakai alaika tuh itu muhatab ya maka dia assalamu alaika berarti siruntuk langsung dikaga jarak. Nah, makanya dia mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Agar nasa nabita assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi iya tu tahayya dialogna nabita si bapong Allah Ta'ala. Ia tu ampai tau panrita pa hakiki natengi pasi sumpu koi baca aja tak ada tahiyatul barakatuh salawatu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aja dipisahkan. Nasada beda kalamullah beda kalamur rasul. Ia pemakadai at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah itu kalamnya Rasulullah. Kalamullah assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kalamnya kembali Rasulullah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi oke. Tapi angka syahada siba salawat niga ya rumah syahada siba masalawat yang bersyahadat adalah Rasulullah yang bersalawat adalah malaikat yang ada di bawahnya itu. Magi pe nangka salawat lengkap salawat Ibrahimiyah ia tu pasan Nabi Nabi Ibrahim maka dia Nabi Ibrahim nasabak purana natarima Nabi kesampajange no iloko langit ketujuh maka dia Nabi Ibrahim aga mutarima Muhammad ina makumi matiwi tapabu ya ko angka taulo sompa nang kapole somparana tapaitananya pole Malaysia tapamakutana teh aga Napoleon nasam Nilo ya ko tau pole bela walau Malaysia latu itanay aga Napoleon nasab Baje tau pole Makkah pole bela walau Makkah na parewa langsung tu nakutanang de nakada aga muita aga mupigau tanay ro makadani aga Napoleon nasa cilla si bawa cere sujadang gincung itu tapapolen na minakutanang malaikat pun dengan Nabi begitu juga Nabi Ibrahim tapayan itu nakutanang agama polen Muhammad itu coba agama polen maka dia Nabi tersempaja nasa siaga kada 50 Nabi Ibrahim diam
napa makada Muhammad ia kona ba na pigawi na jamai ummakmu ya tu parentana po Allah Ta'ala 50 asalanga. Aku titip salam kepadanya. Ia kona balimui bere salakku berarti ia konilau doang muka si tanga pakkasiya ku utarongi matu ku suri mondri. Ia na tunang kaibaca kama sallaita ala Ibrahim. Situ kuncinya. Padahal namudi tabaca yaitu as-satu. Namun maka kami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assan nasabaiya waji'u kutahayya dua ni syahada mina salawat. Ia ni rodena wadi deni baca. Makanya kung katau ko belawe maka da dewa sampajan na sabak dewa pala ibacaan na sampajan ngede nang kawasikolangi tasure lokku ya maguru 5 mimanne na sampajan 5 mimanne na kada deje gana pala pa ustaz suruh ni lokku ya 5 mimanne na sampajan magai tapalo suruh ma pala 5 nomor sidi suruh ma pala ya Allahu Akbar yang kedua suruh ma pala Fatihah ya kodena pala Fatihah suruh baca alhamdulillah. Kemudian usurui mas syahada napa usuru mas salawa napa usuru mak bersalam ya kenapa lah ni 5 asam pajana kaya ni rawaji Allahu Akbar doa kita sunnah kemudian Fatihah wajib bacaan surah sesudah Fatihah sunnah ya kode gaga surah apalah selain suratul Fatihah maka ada iman tasyafi baca yang kedua suratul Fatihah yang pertama wajib yang kedua jadi sunnah kita unrulumunah bacaan surah sesudah sholat itu sunnah rokoe wajib bacaannya sunnah toko boleh rokoe wajib bacaannya sunnah sujue wajib bacaannya sunnah duduk di antara dua sujud wajib bacaannya sunnah jadi ya ko angkat atau rokok na dega na baca assa sampajanna assa rokokna maka da ko dega na baca suruh bani meringerang ta makoni roh tahayya pamulangi sunnah tahayya pacapurang ini wajib makanya kong iman na lupai matahayya pamulan na langsung maka de aja na tapasuroy no pasani materu tasuro bawa ni matu sujud sahwi pacapurna kamakoni roh kecuali wajib edena jamai mesti na pagena ini penting makanya ia tuh sampajangi magampang ya siko makarasiki Fatihah wapalanya Allahu Akbar wapalani syahada salawat dari salawat wapalani tapi dewi ngerang ke desian rekam itu pawis semannya magampang lo bani mah dari jama maka dania na akar bani wakat teh jamai sampajan na jamai pu imam selesai mara gimana pakai ya ya kumara gimana pakai kada bani puang ujamai ya sampajan pada na jamai pu imam Allahu Akbar ya kode mau pati sangia na kampa pu imam kampa tau ni itu paling magampang itu istilahnya na rekotomelo malah istilah yang paling mudah nah sama iya tunia tania sampajang makanya ya tunia wadi mak bicarogi apa iya sampajangi ipa mulai kata bere itu bere selang sebelumnya kata bere tania sampajang makanya wadi mak bicarogi yang namanya rekopurani kata bere wadi mak bicarogi tapi dena lapalang atau atini berupa doa silahkan tapi aja na lapalang makanya itu jadi sederhana lah ada apa bu yana tu ampai sampajange dega ga alasa deni jama yo po haji ko de tajame nang kadita wadingi suruh tawe namanya badal haji anak tai suruh haji nungi ia puasa na rekong kade tu lejame wadingi tolai aga tania patolana puasa tapi memberi makan pidia senang wadito ko tomate nang kasab puasa ramalapura deni selesai anak tatolayan namanya qada puasa kau mati ti nareko sampaja dina cocok
Iya ko de mulle tatonge tudako, de mulle tudange liuko, de mulle liue isara mu pake. Iya ko de mulle pake isara olipui mama sampajange ko. Kemudian iya sampajange de gaga alasan ni salai. Apa namo isalai mesti to itolai. Dan de nawa ditawet tolai yang mesti dijamai. Makanya ia tu sampajange kewajiban nafsi-nafsi. Ia namate tawe de gaga yasa maka de ditolai yang apa kene weddingi pak menyamang ipoda balak kaita maka dalono mak galung ia pemasang pejaloro kedua upa tujuh ko cicang kene weddingi tapi dia cocok karena dia adalah nafsi-nafsi dek toga ga ibadah puluh kue lima pa kewajiban lalan naga mata si tondra mancaji kena dampak taumatonna kecuali sholat. Ia kodena pasusak ke anak-anak ede ni calla tomatoy. Ia kodena puasa anak ede ni calla tomatoy. Ia kodena nre makka anak-anak ede ni calla tomatoy. Tapi ia ko sampaja dena jami anak tak pertanggungjawabkan. Itu susahnya. Ini makanya bahaya. Makanya Nabi itu selalu berwasiat. Makanya tersuruh lalu masampajang anak tak aja non rumah game. Ini yang bahaya. Kemudian iya sampajange Pak Bu, maka kau nak pakai siwil langsung na terima nabita, tidak melalui perantara. Makanya ko nabita mas sampajang khusyuk nasabak langsung ipatamo ko atinna. Yo puidi yang kalingai niat gurui, makanya mereka ditama. Yana tu ampai ini mas sampaja denulle pada nabita. Ukumi mati arona ipatama yo puidi napai ya gurui mega tau mapala ibacana sampajange tapi deni sagi betuangan nah meka tanai kibu tes saga betuangan na ya ruta baca ko masampajang de tau pureni masih kola agama tu biasa misang alhamdulillahirabbil alamin sini nambah pujian kemana ngi pangurlo ko po mapuneng sini na alami Ar-Rahmanir Rahim po maraja pakamasin niya maraja pacarin Maliki yaumiddin po mapunang isukiyam iyyaka na'budu idin po musum po wa iyyaka nasta'in dito po unri milaw tulong idinas siratal mustaqim po tatyalong nga lalalampu palni masagina siratal ladzina an'amta alaihim lalan na to mo ni papidalle ghairil maghdubi alaihim waladdallin tanya lalan na to mo bacci amin tatarimay po ya kurisang batuangan na manyama tapi aku dia bisa batongan Allah berkeluar lagi. Nyata nama dari kali selesai. Maka kanya batin takbir Allahu Akbar. Wah. Kisah nama bismillah nasakin ronya rutaru nak sandal aku yang menaruhkan ada sandal alhamdulillah. Karena begitu. Iya. Tapi mega memato tahu pak alina metona sabari nadena khusyuk masam pajang apa maki dua ija majamang sebelum masam pajang kegayasan. Pura di mak jenne nalo mapatopo oring makiro pura di mak jenne owele mapatopo oring napa napatu komporona nah sama kanja pura kumatu mas sampajang narede sisan nalatu patehana nasang makku iko baca tata to diang kaya tu nasaba idi matu taroi kuncinya begitu. Yana tu ampai maka daya kolena yang rewe. Nah tahu waktu sampajangnya. Andre ko jolo apa mas sampajaka mako na andre ni muna manamay. Kama kiro. De nakadai pala yolo andre le. De makadami ajak kami ya rubunawanaway nasabari de na husu sampajangmu. Maseka ko jamba na tamo tilono jo bujambang. Yaitu ampai namo tu jasa memutuskan di dalam pengadilan deto nawadding maliwasalla da ide nawadding kemudian mangkagang maseka ijamba di nawadding putuskan tarui matenang agama pun begitu sampajangnya makoro tarui matenang sampai namo berhubungannya deto nawadding ya nang katau masola da ina berhubungan siba keluargana yaitu anak namatu makutu makutu ko jadi ya tosi ko maliwasan ni palasang
Ya nang kana cede-cede masa cede-cede bolo katau maliwasan itu na berhubungan. Ini paling ngerang ini mana? Tahu cakar dula dah makutu anak tak. Makanya di makun raya yaitu ampai komelo ki berhubungan langsung perintah polo ko nabita ajenne ko jolo magi ni suruh majenne supaya dena cakar dulu. Kemudian yang kedua dena ganggu jin. Kemudian ya ko angka anak-anak kayak waktu makan jala ada berhubungan situngan ada dua. Oke. Macet toke. Kayak waktu makan jalada. Yang pertama adalah sesudah sholat duhur. Makanya itu ada hadis Nabi. Itu isyarat. Maka ibu pura loroh. Magai ada hadis Nabi itu. Inilah yang dikaji ulama. Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Itu isyarat. Kenapa bukan sore? Kenapa bukan malam? Diketuk pintu. Kenapa justru siang yang disebut? Itu pesan oleh Nabi, bahwa di situ ada waktu paling bagus untuk berhubungan, untuk membuat keturunan yang baik. Kemudian yang kedua, sebelum dan sesudah sholat subuh. Ia tu nak kena tahu pandrita, lalanna wali, ia kuwali sesudah sholat duhur. Nabi dan Rasul sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu. Jadi tu orang makan jalan dak magai. Ia ko angka anak-anak ya kibua oko tu nak takut monrodara makun reye. Yakingi deta sure ma pesantren alena me lolo masih kolagam. Dia sore masih kolagam alena itu macam lah. Tapi yang nangka anak ya kibua imon rina isa madari antara lo pesantrennya yo lihat tu boleh na pengantaraan. Ya ko magai biasa di takibua ibu. Ya ko pura isa. Oh iya. Makanya ini petunjuk-petunjuk ulama kita. Itu dua waktu makan jalada. Maka dah wala apa ni apa ustaz? Jadi mana ni Wijaya kasih? Laba apa ni? Magampang. Tapak bayi ni bapakna. Sinina tama-tama nabang Allah subhanahu wa ta'ala yang kehadir. Makanya ia tokoh agama atas sempurna sekali. Saya kemarin Pak Bu sempat membaca satu kitab, kitabnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Itu salah satu ulama kita yang ulama hikmah, diangkat menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Kitab itu berjudul Kansun Najah Wassuruh. Dari situ ulama dulu pakai kaidah sehingga angkat istilah capur raba mapungi kamisi bilang di situ ada. Itu Kansun Najah Wassuruh. Bahkan angka aga-aga napim maliat atau motot teriolo dan ternyata itu hadis. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari almarhum al-Maghfurlah, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, itu menyampaikan dalam salah satu kitabnya bahwa 9 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka asera pangkaukang ia kona arwah bukan 9, 8. Itu berdasarkan hadis Nabi. Ini Hadratus Syekh itu hafal Al-Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis. Makanya diberi gelar Hadratus Syekh. Makanya dia mengutip satu hadis Nabi, 8 perbuatan yang membuat rezeki tertolak siaga tanah peta pulosona. Kegayaro yang pertama sandar di daun pintu. Itu hadis.
Kenapa sandar di daun pintu itu tidak boleh? Ternyata ada hadis yang membahas beberapa masalah. Yang pertama, orang yang suka bersandar di daun pintu ketika kena penyakit itu sangat susah disembuhkan. Itu satu. Merajibura itu. Yang kedua, di belakang pintu itu ada jin. Sebenarnya jin itu bukan jin kayak jin biasa. Ada namanya Ummi Sibyan. Apa bukan? Ada namanya rihil ahmar, angin merah. Makanya orang tua dulu kalau buka pintu selalu mengatakan, usahakan aja nak kok agi bunga. Makanya kalau dia buka pintu dia menyamping, pura pi marhambus angin ngeta mana pernah buka materu. Karena yang pertama masuk itu ketika dibuka di waktu pagi itu bisa masuk adalah rihil ahmar, angin merah. Itu yang bawa penyakit stroke, yang kedua kanker, yang ketiga mimisan, keluar darah segar dari hidung. Onronnya dua nih, yang pertama di belakang daun pintu, yang kedua itu di dalam WC. Makanya kong kata buang ke WC jarak selama. Itu kuncinya. Tapi sebenarnya rihil ahmar ini juga makhluk, cuma siupu ilino muruna, tidak bisa dibakar oleh api, sehingga Rasulullah datang Jibril kepadanya. Nasabak nakenai apuna nabita. Rasulullah berdoa karena dia melihat darah segar keluar dari hidungnya Husain, anaknya Sayyidina Ali. Disitulah Nabi berdoa. Kemudian Jibril datang membawa obatnya. Agar pesan malaikat Jibril, beritahukan kepada umatmu Muhammad untuk berhati-hati dengan penyakit ini, karena ini penyakit seumuran dengan dunia. Makanya Jibril mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi waddail akbari. Itu doanya. Siapa yang membaca doa ini kata Jibril, maka dia tidak akan kena tiga penyakit ini. Yang pertama stroke, yang kedua kanker, yang ketiga keluar darah segar di hidungnya. Apa lagi? Depa, lah ulangi tema. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi waddail akbari. Ini dong. Jadi makanya orang tua dulu itu pintar sekali, karena ulama waliullah yang mengajar dan itu ilmunya tembus. Makanya nak ajarkan temali to sandre okodo pintue denah kada makuye napodami kada pemali supaya dena jamai. Makanya kalimat pemali itu terlalu hukumna wadi haram, wadi makruh, wadi membawa mudarat. Tapi ya mako kata we dena kada pemali maka dai bid'ah nasabak capakna tamranaka. Ini kadang bedanya akhlak. Saya itu lebih suka pakai pemali daripada bid'ah. Nah sebabnya rokok agama lima ada hukumnya tuh wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram. Ikan yang kelima, ia kodena wajib, haram, makruh, sunnah atau mubah. Walaupun dalam usul fikih nanti tidak ada dikatakan mubah. Nah sebab sini nagagai jamaah adalah talkur haram. Misalnya tidur itu bukan mubah, tidur itu adalah sunnah. Nah sebab ia tahu matinroy dia nama dosa. Madosa katanya kematin bro. De, ia tahu masam pajangnya pak wadi madosa. Masam pajang itu dikajili-jili nah sama bolong aja nih yan. Ketiro nasamnya. Masam pajang wadi madosa. Ia tahu matin bre dia nama dosa. Nah sama magai dia nak pikiri. Angka ketahu matin ro madosa. Makanya di Indonesia ada ucapan ulama, an-naumu tinrona tahu mapuasa ibadah. Desaki mangkalingin. Maka dia ketau mapuasa matinro makia pelan cocok narek. Oh iya tu tahu matinro magala mak gosip. Apa magai dia ko matinro dia nama dosa. Apa dia kagak napi kau? Iya ko motoi mak bicara materu tak disko puasana. Jadi makia pelangi ko matinro nanya ko de.
Makanya tu tinroi telu, angka yasa tidur sunnatullah, angka tidur ilahiyah, angka tidur syaitoniah telu. Ia ku tidur ilahiyah kegayasan mak gosi pita we to cia madosa eloki matinro maka we cakarudu lada kepada dia cakarudu ciani ko to madosa yang peloki matinro, itu namanya tidur ilahiyah. Yang kedua angka yasa tidur sunnatullah, cakarudu lada kina to lo matinro, istirahatkan mata ya nanti nak nabi ta aja muga bawangi aleme cakarudu matamu tu limugalundu maka mana ka mata maka patinrona jangan. Kemudian yang ketiga angka yasa tidur syaitoniah, macarama pitena cakarudu maka toba pitena maka dati barakallahu napabula matana makan dalam tu tate 5 subuh ke belum rendangnya dia tinro, itu yasa tidur syaitoniah. Tapi ya kong jamaah aku matinro dia mereka silakan tidur. Magai pak, saya pernah ditegur oleh guru tak, karena pak guru kanang anak matinro, saya teriak, kemudian saya kasih hukuman, langsung maka ada guru tak, jangan nak, jangan begitu. Maka ada syukur kuna tangan atau madecengi matinro. Itu pesan beliau. Jadi ulama itu begitu pak bu. Maka dah aja namanya pesan dia istirahat. Nah sebab namo tu melot tarima dia tunulai. Biarkan dia istirahat sejenak. Pura pimatu napa muli khusus. Kemungkinan dia mungkin menghafal tadi malam kau tidak tahu. Atau dia bangun tahajud tadi malam kau tidak tahu. Atau dia sudah baca itu kitab kau tidak tahu. Maka Rasulullah itu tidak pernah menegur sahabatnya yang tidur. Entah tahu tene lagi kilala masih macai sahabat melolo gasai maka Nabi terjolo taruh jolo dapat pura temena. Rasulullah ini orang Yahudi kan ada temboknya masjid. Nanyero Yahudi kan itu nasawa maka anja sisanya okwe. Lalu di tembok kan dia pakai tehele. Di masa Nabi itu kan tidak ada keramik. Makanya Nabi sering sholat pakai sandal jepit. Memberi macet ke yasena karena memang tidak ada keramik. Makanya nita Yahudi yang kakortato matar lo teme kor padahal ko nilala masih dia. Macai sahabat nak melopat diri makanya ya pasangin apa pura. Selesai itu baru sahabat yang marah tadi disuruh ambil air 1 ember, napa suruh lo bolo. Coba begitu tingginya kasih sayangnya Rasulullah. Ini akhlak yang luar biasa Pak Bu. Kemudian aja nembelala adalah Quran. Jadi ini tadi sandar di daun pintu. Yang kedua membuka jendela sesudah sholat asar karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga nigala ada iya matangangi na pake wajujue na palulukan. Nih gaya HP na lulukan, kacamata luduk napa. Yang paling banyak perempuan malah cangkiri penuh dasterna nagatang yang paling banyak itu tidak boleh, itu menolak rezeki selama 40 hari dan itu hadis bagus. Kemudian yang keempat waju-waju pura ipake melo isesa napa ya palulukan dengan alasan melo isesa aja lalu tapaki masa padal itu wajuje itu lemita dece itu pantangannya itu. Orang tua dulu mengatakan pamali, padahal memang ada hadisnya. Nabi mengatakan itu yang membuat rezekimu tertolak. Makanya itu wajunna nabita hanya 5. 1 baju besi, 1 baju dipakai istirahat, 2 baju sholat, 1 baju sehari-hari. Jadi 5 itu wajunna nabita jadi tulina pakai sosok. Waju sampajanna 2, 1 agak pendek karena diberikan hadiah kain dijahit menjadi 2, tapi engkau maponco cidi iana tu agak tinggi. Makanya kau engkau tahu pak tak gatu sularana tak gatu wajujunna aja na tamparan angka itu wajunna nabi tamakoro. Kemudian 1 sudah dipotong lengannya pura tapa kemudian disambung alina nabi tamato goncingi magi na goncingi na palenna iwaju sampajanna ku yase non rotinro na napalo majenne pole majenne matinro icokin no kur yase na 5 wajujunna
dan kemudian itu nyenyak sekali tidurnya, manganga kasih cokinna matinro dena melo na bitta komoto icokinna purapi na sesak wajunnya rocindie na goncing ilimanna na panala supaya dena kedo cokie. Itu kasih sayangnya Rasulullah. Iyo puka pakko ini tapi pasari gemak. Itulah yang ditutupi dengan surban. Jadi itu luar biasa Pak Bu. Penting sampaikan. Kemudian jangan memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Ya. Kalau kita buka di kitab Al-Gunya karangannya si Abdul Qadir Al-Jilani itu dirinci. Nigi-nigi matau-matau bakso salasa akan kena penyakit kulit termasuk panu. Kalau dia memotong kuku hari Rabu itu magampang akan lasa silele, penyakit menular. Kalau dia memotong kuku hari Sabtu pasti kena musibah sebelum memotong kuku kembali, pasti ada darahnya yang keluar. Kalau hari Ahad itu orang yang menolak rezekinya selama 40 hari. Makanya sunnah potong kuku itu cuma 3 hari, Senin, Kamis dengan Jumat. Pada itu kotomat tobat dari kanan, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru ke ibu jari, supaya dia nak kena kipanu si bawari yang belang-belang itu. Kalau tidak mau miskin, jari telunjuk, baru jari manis, baru jari tengah, baru kelingking, baru ke ibu jari. Maka dia nabi tadi nak kasih asia itu tena mati. Begitu juga kiri. Ini menikah kami terpakai. Yo piri matoba madari ini. Ini yang kemudian jangan sekali-kali, ini pesan Aisyah, jangan sekali-kali memotong kuku di dalam kamar. Aja lalu katoba aku kamar magai karena jin kuku itu akan tinggal di dalam kamar. Iana tunang katau pak denule matindro ku kamarana. Jalan nase tapi mapalepa pinadina puri lalang itu jin kuku. Makanya kita disunnahkan berwudu tomak jenne jolo nah pematoba. Maka dia si Abdul Qadir Al-Jilani ya ko angka tau mak jenne na pematoba ya rokanuku lagai puluku watakalena tidak pernah berhenti berzikir hingga hancur. Itu berakanya. Ini termasuk kalau mau menggunting rambut itu harus berwudu, sunnah hukumnya. Cuma kadang-kala kita tidak perhatikan. Biasa diisi bagi ke Jumai. Tomat-tomat jolo napalo dio, napalo cemeh. Mestinya selesai mandi baru berwudu sempurna baru memotong kuku. Itu yang sempurna. Jadi komeloke misalnya cara-cara membersihkan diri. Kemudian rewa kalau kesampaian dipikir Pak Bupati deh nak sejam acara. Kemudian usampaikan maka dia rosampajangi Pak Bu angkat tu barakakna tapi nega tahu biasa maka dah agaji ya sesempajang kegaji ya sesempajang ya koto mas sempajang agai ipas sempajang kegai si tongat-tongan na sempajang biasa main kepakutan aku tu ya mutu na palolisu madari malah saudutan angkatona tu maka dah ya kodemu sagisa na sampajange maka darobawan nutumu balalin romu degagamu dolong. Ya kong kata mak bicara mako tu Pak rata-rata tau dia na sampajange itu. Sapani poli. Taparesa ni gade. Yang kata mak kare kodemu sagisa na sampajange maka darutum balalin romu degagamu dolong. Tau dia na sampajange itu. Maka dia guru takali sidendreng ya kong katau nak maka ada rutu belalin romu degamu lolo ngapodangi maka datanya gapi palolo ngakong kana belang angkat kongka daripada deh ama komiro makanya guru takali sidendre narampe nasena ya sampajangi jama lalu dega galasa yang penting mujaman ya kumakada kumakoni bati kupakon itu yang penting perlu mujama nah sebab yang kong kamu jama angka wadi mapangolong ya kodega mujama sabarak makanya maka di guru tak itimbang maka paitan ritimbangan ude betungan ya kong kapura mupigau angka wadi paresa ya kong ka kepala desa dega laporan tetap kritikam
tapi ya kung kamu juga iparesa makanya kesutokanna. Makanya kerjakan karena Nabi nanti bisa memberi syafaat. Di sini intinya. Kenapa Nabi Ibrahim di langit ke-7 padahal Nabi Musa di langit ke-6? Iya, Nabi Musa sifat bicara langsung sifat Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Tapi ya Nabi Ibrahim dia dikenal dengan Khalilullah, kekasih Allah. Ternyata Nabi Ibrahim Pak Bu dega gacau ega pasidakana nasaba iya wannewe nasidakaiki ya metodu nilo Nabi Ibrahim puang alenga kasih kesempatan meloka panremana ngisininna atamu semua hambamu mapamula iya sewe letu kama lino siaga ni Nabi mondrina Nabi Ibrahim apa letu kona bita siaga gan na tau kolino na panremana itu pasti dakana Nabi Ibrahim. Maka daga pasti dakana Nabi Ibrahim meminta berikan aku kesempatan. Nasuruh po Allah Ta'ala malaikat Jibril tamok ilalan nasuruga malaka puru satu genggam napalay sarah kalau ko Nabi Ibrahim napay surut tabur kami di laut. Itulah yang menjadi garam. Yaitu ampai pat jewe pasti dakana Nabi Ibrahim. Ia kota bukai barakai ia kota bukai kita na Hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Hiyalimuddin pada bab adab makanan tabukai bab adab makanan angkau kutu nauki siapa yang makan garam sebelum makan makanannya dan setelah dia makan kemudian makan garam lagi sedikit baru minum, maka orang itu akan dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doanya Nabi Ibrahim. Tak pakai muya roh. Makanya komelo ki komacai anata sebelum manre tasuri mak bisa lima napa curu pak jallo noko garam haluse kemudian dia makan supaya cerdas sebagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim. Nah sabak memang Nabi Ibrahim milaudong. Ya Allah, siapa yang mencicipi sedekahku sebelum dia makan makanannya, anugerahkan kecerdasanku kepadanya. Coba itu doanya Nabi Ibrahim. Nah, makanya di Jawa itu rata-rata santri pintar. Baru kelas 2 sanawiyah sudah hafal Alfiya bin Malik yang lebih 1000 bait itu. Kita di Sidrap Pak, ulama saja tidak hafal. Di Jawa itu anak ibtidaiyah sudah menghafal Alfiya bin Malik. Kenapa bisa? Ternyata ada tradisi yang kita lupakan dan itu sunnah. Kemudian yang kedua, saya punya buku itu di Mambadia Sasya. Saya punya buku Rahasia Hadis Nabi dalam Tinjauan Sains. Ternyata di situ dijelaskan siapa yang makan garam sebelum makan makanan maka dia tidak akan keracunan makanan. Itu berkah. Yang ketiga, ini paling penting. Nah nigi tauman repaje sebelum makan makanan dan makan lagi garam setelah makan baru dia minum maka dia tidak akan lemah syahwat. Itu berkah. Modalak naroni. Itu garam ya. Saya bulan 11 bulan 12 saya bulan 12 tanggal 9 itu ke Lombok Tengah sempat bersilaturahmi dengan guru Guru Turmuzi di pondoknya itu kurang lebih 3000 santri kurang lebih 3000 tapi santrinya beda. Kalau yang sekolah pendidikan itu hanya ada kurang lebih 1000 tapi yang masyarakat sekitar itu 2000-an. Jadi yo koropa Lombok ya ro masyarakat lai pasanga corong ko sidapena bolana. Jadi aku mah pengajian iki ye mak guru tu itu ko bolana. Itu. Jadi pada widi maka aku masih mak pengajian ko kilala pondok mak pengajian angka corong setiap sudut-sudutan itu ada corong. Ada angka toa. Jadi ya rotoe semua masyarakat di satu desa itu dengar. Jadi ya kuma pengajian ni maghrib sana nae mak guru tui tau matoyo ko bolana. Itu dia buka juga kitabnya. Jadi santrinya lebih 3000. Itu jadi makanya dari situ begitu Pak. Saya heran.
Mana kepeje, kemudian dia ambil itu, kemudian dia makan, kemudian dia minum sedikit, baru dia makan. Setelah itu diambil lagi. Tapi saya tidak tanyakan. Saya mengatakan ini pasti ada dalilnya. Tidak mungkin dia lakukan, karena setiap makan begitu. Nanti pulang baru saya buka kitab-kitab, buka. Oh ternyata memang ada. Jadi ini penjelasannya. Ini penting saya wasiatkan. Ya kumeluki kumace anak lakukan itu. Insyaallah. Yo pidi tomatoi laban. Nah, ini yang pokok anak-anak. Jadi kumeloki malai untuk supaya tidak lemah syahwat, silakan. Makanya sebenarnya mandi junub laki-laki itu tidak sama dengan mandi junub perempuan. Mandi junubnya laki-laki itu tidak mencuci kaki. Terakhir, kalau berwudu hanya mengusap kepala sampai telinga, kakinya tidak dicuci. Nanti selesai mandi baru dia cuci kakinya. Tapi watunna ceme denawat dinaka ajena, lepas dari lantai. Hikmahnya itu tidak akan lemah syahwat. Makanya mandi junub itu ada dua. Satu, mandi junub untuk perempuan yang berwudu sempurna sampai mencuci kaki. Kalau laki-laki itu tidak, makanya dua macam. Maka ada magi nang kedua rupa angka majenne dena selesai. Pura picamne apa ma bisa kaje. Angka to selesai wudunya. Untuk yang selesai wudunya itu mandi junub bagi wanita. Untuk yang tidak selesai wudu itu untuk laki-laki. Karena kata Sayyidina Ali, hikmahnya tidak akan lemah syahwat. Itu diperhatikan Sayyidina Ali. Nah, ini beda ya. Padahal hadisnya memang ada dua. Kemudian Iyaro Nabi Ibrahim, keistimewaan Nabi, mimbarnya ada di sebelah kanan aras, sedangkan mimbarnya Rasulullah di sebelah kiri aras. Ya, jadi Iyaro mimbarana Nabi tahu sebelah kiri na aras, nah Iyaro sebelah kiri aras jalan masuk ke neraka. Sedangkan di sebelah kanan aras itu jalan masuk surga. Makanya Sayyidina Ali pernah tanya ke Rasulullah, ya Rasul, kenapa mimbarmu di situ? Bukan ke sebelah kiri itu jalur masuk neraka? Rasul mengatakan betul. Di situ adalah jalur masuk neraka. Saya yang meminta kepada Tuhanku untuk diletakkan di situ mimbarku. Karena kelak ketika umatku akan digiring masuk ke dalam neraka, saya yang akan menjemputnya di situ sebelum dia masuk di pintu neraka. Saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah, meminta kepada Allah supaya dia diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Dan disitulah nanti dia akan ketemu Nabi Ibrahim di pintu Ka'bah, di pintu masuk surga. Makanya di situ ada kalimat wasyarafa wad-darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Yana tu nak kada nabita nigi tau mangkalingai bange, kemudian dia menjawab azan dan bersalawat kepada-Aku, kemudian membaca doa sesudah azan, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak di yaumil akhir. Itu maksudnya. Yaitu ampai kota maki masigi ena batawi aja langsung masam paja sunnah, walaupun boleh rogi ki nasaba ia kumon roki jolo mangkalingai bange, kemudian dijawab, maka kita dapat syafaat langsung dari Rasulullah. Ia kota masam paja sunnah belum tentu. Jadi ya kong tahu pak tama masigi langsung masam paja sunnah nabu batawi, ia tu tahu pada komalai motoro nak dia nyotona. Meli pulsa na malu HP na. Itu di betungan nama raja nak denge nanya nalai. Nah, itu penting. Makanya kita tunggu, jangan duduk dulu dengarkan azan. Selesai berdoa baru sholat sunnah. Maka itu kuncinya. Tapi ya komat tangangi mas sampai sunnah nakama pak bangi salah bawan. Maka kenapa sirakanya Pak Ustaz? Salah ini. Karena lebih utama mendapati takbir pertamanya imam daripada sholat sunat. Kecuali angka 2 sampai sunnah, nanti nadi tesalai, ya sampai sunnah sebelum subuh. Sholat sunat subuh. Kemudian yang kedua witir, jangan tinggalkan. Palatu ijolo iya tu napaloko macio. Itu kuncinya. Jadi kita pahami. Pak minggu tu je tu tahu maka kado, minta ni 10 menidati masa pejah sunnah mopi. Makanya ada jam begini itu supaya tertib. Makirah. Jadi kemudian Noi Nabi takut Nabi Musa memprotes. Sebenarnya tidak, dia meminta, ya Rasulullah, siaga naleko pong Allah Ta'ala sampaja siaga 50. Maka Nabi Musa endreko milawi kurang Muhammad. Sila ada umatmu jamin. Nabi meminta, dari situ hadis berbolak-balik.
sampai disisakan 5 waktu. Jadi dulu itu 50 waktu Pak, 50 waktu. Nalai de cenang ke Nabi Musa, kene de gage Nabi Musa Pak manrasai Pak Bang. Iya. De pernah tudang ko bolana na rewa si gora ko masigi. Kalima puli siya susuban ni may malauliso. Coba digare-gare iya ro lagi di memang dari repang. Apalagi itu. Makanya Rasulullah minta kurangnya Rasul. Kemudian magina 5 mimon Pak, dan Allah sudah patok tidak bisa kurang. Ambil itu yang 5. Maka itu pandrita ia mematomi 5 ewe sampai yang khusus untuk Rasulullah dan umatnya. Ia roleangnya sampai jangan nabi-nabi ala nabi tak yeleni hadiah. Ya limana ni pasi pulungan. Ina tu ampai ku pasidi sampai sunat duha, sampai sunat tahajud, rawatib antara sholat fardu, nafilah itu cukup 50. Angkat itu pandita maka dade na pancaji sikiri upong Allah Ta'ala. Yaitu ampai waktu na pura nabi tamame raja dua ngasinon roh malaikat Jibril napai podang purai mas sampajang nilaudon nabi ta. Bagaimana saya bisa dapatkan sholat yang saya tinggalkan ini? Walaupun bisa dilaksanakan ada yalengi ternyata sikir subhanallah talu, alhamdulillah talu, Allahu akbar talu. Kenapa 33 rakaat 17 rakaat sholat fardu ditambah 33 57 melana. Nah, makanya menjadi sikir itu ampai kupur rakimah bere salam honro kimah sikir subhanallah itu 33 ajana subhanallah subah alhamdulillah mendu kan dia semakor perbaiki itu subhanallah ya kok si sambungi subhanallah ya kok terpisah subhanallah binatang subhanallah subah kan seperti itu angka itu tuh maka tuh Pak angka itu masih diuruntuk oku wajo angka ukur lolong losiwa karena numane gare masih engkau tuh kelima kali merubah maka nanti subhanallah alhamdulillah nah napai 12 ini maknanya alhamdulillah Allahu akbar amin oh merubami dena wacu milau dopa ya nang katau milau dopa pada di barum-parung de wacu apa tomelo mangani deni risau amin maju lagi angkat tahu capak nama bi mana sana mami mau tapi angkat tahu itu makmu jago agak makan mami amin baik agak imak ginte makmu kiru alhamdulillah Bapak Bupati kita sudah datang lebih tunak si jamaah ceramah. Kemudian yang terakhir kega ya sesempaja Pak Bu iya rositongan na ya sange sempajang iya na tumu Ahmad yaitu ampai ia ketemu sampaja tato roko suju tudang ia ko tatomi alipu ia ko roko huruf ha ia ko suju huruf mim ia ko tudang huruf dal maka dai okina Ahmad itu api tato haroko mim suju dal tudang itu Ahmad. Kami ucapkan selamat datang kepada Lina Tumulabit Bapak Bupati Wajo. Alhamdulillah. Jadi saya selesaikan sedikit ini. Ini tuh ampai maka data iya tidi angka watakale angka nyawa tubuh kasara nyawa rahasia ruh. Makanya ia watak kalewe ia naruh polok ke tanah unsurnya itu tanah api angin walaupun nanti tidak nampak maka dia gaga api ke watak kale ia ko macaiki emosi tubuh panas itu unsur api angka unsur air angka unsur tanah angka unsur angin makanya menyatu 4 dan itulah menjadi jasad yaitu ampai Pak Bu pada makun reye lawi meli talo sirak napa meli belubeng
setengah kilo, napa meli terigu si kilo, napa gula kasih si liter, napa na balender mancaji roti. Tak ditalona, tak diteriguna karena sudah menyatu. Begitu juga tubuh manusia, unsurnya ada. Makanya ya pai unsure, makanya pa tarekai. Alipu tetong itu adalah sifatnya api. Api tetong ngangin rokok wes suju tanah tudang sehingga maka mati Ahmad. Ina tunah kada patarekai ye tiya sange sampajat tahu. Jadi ya kong katau dena sampajat tanya tahu ye tu. Tapahan ni. Nasaba uluen mim aroe ha pinggul mim ajere dal tulisannya Muhammad. Yana tu makada Nur Muhammad Thomas Sempajan, Ahmad Sempajan, upangolo nyawaku Rebaital Makmur. Yana tu nama masuk. Tapi ya kau nggak tahu baca itu tahu pusat. Dia baca apa Jepun nih. Nah ini penting. Saya kau ni robado membagi-bagi nampak barakah ibu Allah Taala. Lebih nak sejaman bicara. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.